kesempatan sore hari ini kita ditemani Pak Pendeta Eker Saogo untuk mendiskusikan tentang masalah yang keselamatan masih dicari-cari di dalam kekristenan katanya. Ya kalau di tempat kita ya teman-teman udah pasti ya keselamatan itu. Ada beberapa ayat tentang masalah keselamatan. Salah satunya Allah menyelamatkan umat Islam itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 72 ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina fiha jisiyya. Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim dalam keadaan tersungkur di neraka. Itu adalah salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat Islam. Dan saya juga menyampaikan di debat-debat sebelumnya ya kawan-kawan, baik dengan kesaksian Kristen Oki ya, baik dengan Arif Gulo TV Laskar Kristus maupun dengan Eman Halawah ya, bahwa tidak ada jalan selain melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana ayatnya? Pertama, Nabi Muhammad adalah jalan. Ayatnya Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, kata Nabi Muhammad, jalanku yang lurus, maka ikutilah jalannya. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Tuhan semesta alam, maka ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku. Nabi Muhammad itu jalan, Pak Pendeta Eker Saogo. Terus Nabi Muhammad adalah kebenaran. Di mana ayatnya? Nah, ini dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Ya, inna arsalnaka bil haq. Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan dengan kebenaran. Terus Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Nah, tuh Nabi Muhammad tuh dalilnya dia adalah kebenaran. Terus Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal. Hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ayatnya gitu. Bukan cuma Yesus ya, bukan cuma Yesus gitu Pak Pendeta. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Maka dari itu di dalam konsep Islam itu sangat mudah Pak Pendeta. Kalau mau pengen cari selamat itu sangat mudah loh. Apa saja? Satu kata dua kalimat. Apa itu? Yaitu takwa. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Pasti selamat gitu. Ya, jadi keselamatan itu apa yang telah diturunkan dari Nabi terdahulu sampai ke Nabi Muhammad. Salah satunya menuhankan Tuhan yang esa gitu ya, dan mengikuti utusannya, bukan menuhankan utusannya. Jadi sedikit dari saya dari opening ini ya, kita lihat dulu argumentasi dari Pak Pendeta Eker Saogo, bagaimana dia menjelaskan dalam keagamaannya di konsep Kristen. Apakah beda dengan Arif atau sama dengan Arif, saya kurang tahu deh. Maka dari itu kita persilahkan dulu ya kawan-kawan untuk Pak Pendetanya menjelaskan bagaimana konsep di kekristenan. Dan jangan lupa teman-teman semuanya ya bantu share, terus tap-tap layar ya di penghujung waktu saya ini. Dan terima kasih atas Anda menyimak diskusi ini, ambil pelajaran, bahan edukasi dan wawasan untuk kita semuanya. Oke.
Oke, tunggu waktunya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menantikan diskusi pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Yusuf PI. Dan dia sudah menyampaikan di closing opening statementnya, dia menyampaikan soal konsep mereka mengenai jaminan keselamatan di dalam Islam. Saya juga baru dengar ya, ternyata ada yang niru-niru ini ya. Sama seperti Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus berkata secara langsung ya, ini kata Yesus di dalam Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal dan saya sangat yakin semua orang Kristen tahu ayat itu. Bahkan sampai Ustadz Yusuf PI pun membawakan ini sebagai dasar untuk memberitahu kita bahwa Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya pikir ini adalah pemaksaan ayat ya. Walaupun dia tadi mengutip beberapa kitabnya dan dia mengatakan Muhammad itu adalah jalan kebenaran, tetapi tidak jelas ya. Tapi yang paling jelas di dalam keselamatan, di dalam kekristenan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Tidak ada nabi yang pernah hidup di tengah dunia, bahkan pemimpin agama, pemuka agama sekalipun, yang berani mengatakan, akulah jalan, I am the way, I am the... Jadi di situ Yesus dengan sangat jelas memberitahukan bahwa dia itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang nggak selain di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada di dalam siapapun. Yesus adalah satu-satunya. Dia adalah penyelamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang dapat membawa kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan karena saya yang mengatakannya, tetapi Yesus sendiri yang mengklaim. Karena dia adalah pemilik surga, karena dia bisa membawa kita ke surga, maka dengan sangat jelas Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya kisah para rasul pun menegaskan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Kalau tadi katanya ada di dalam nabinya, itu tidak ada ya. Ayat Alkitab yang saya bacakan dua tadi, itu merujuk kepada Yesus. Tidak di dalam siapapun. Karena itu teman-teman, iman kekristenan itu jelas. Kita menjadi orang Kristen, arah hidup kita setelah kematian itu jelas. Karena apa? Kita punya penjamin. Kita punya Yesus yang memastikan keselamatan kita. Bukan ya mudah-mudahan, tetapi ini sifatnya pasti. Karena apa? Yesus sendiri yang menjamin. Jadi dua ayat di atas tadi dalam Yohanes 14 ayat 6 dan juga kisah para rasul pasal yang keempat ayat 12 itu jelas menuju kepada Yesus. Keselamatan itu sekali lagi tidak ada di dalam siapapun. Mungkin ada manusia yang mungkin memaksakan kehendaknya kelihatan mirip seperti tadi penjelasan Pak Ustadz tadi. Tidak ada. Yesus dengan sangat jelas dan lantang dan berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran itu. Ya, Anda nggak mungkin bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Dan mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan kepada kita ya,
apakah ada ayat yang secara eksplisit yang menjelaskan bahwa Nabi M itu sama seperti Yohanes 14 ayat 6? Thank you. Oke. Sebelum menjawab, saya mau menanggapi dulu opening Pak Pendeta nih ya teman-teman. Tunggu waktunya ya. Oke. Jadi begini ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen panik dia, ternyata mirip-mirip seperti Yohanes 14 nomor 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ternyata pada Nabi Muhammad juga ada gitu, membuat teman-teman kita yang Kristen panik gitu loh. Itu kan sementara ini kan ayat yang selalu diagung-agungkan umat Kristen gitu ya. Hanyalah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ternyata ada juga lewat Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat kawan-kawan Kristen ayat kebanggaannya itu pupus di tengah jalan gitu ya. Pak Pendeta, tadi juga Pak Pendeta mengatakan bahwa melalui Yesuslah jalan ke surga, karena dia pemilik surga. Pak Pendeta, kita kan perlu ingat juga apa yang dikatakan Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Kata Yesus kan seperti itu. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, macam mana pula dia mau menyelamatkan Kristen, Pak Pendeta? Kan kayak gitu. Sama tentara Romawi aja, tentara Romawi dia tidak selamat loh. Lalu gimana caranya mau menyelamatkan orang lain? Pak Pendeta, apalagi ya kalaunya kita melihat Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pada saat itu Yesus ngomong sama siapa? Sama Kristen atau sama Yahudi? Apakah pada saat Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dia ngomong dengan orang Kristen? Kan enggak. Matius 15 nomor 24 Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan aku diutus untuk Kristen. Bukan Pak, bukan. Ya. Jadi pada saat Yohanes 14 nomor 6 dicatatkan, Yesus berkata, Yesus itu ngomong dengan orang Yahudi, bukan dengan Kristen. Karena pada saat itu Kristen belum ada. Yesus pun tidak mengenal Kristen, Pak Pendeta. Kristen itu ada setelah di Antioquia, perkumpulan yang dibikin oleh Paulus. Ya, pada saat Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu ngomongnya bukan dengan Kristen. Jika ngomongnya dengan Kristen, coba carikan ayatnya. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk Kristen, aku menyelamatkan Kristen, atau perintah Yesus, jadilah kamu Kristen. Di mana itu ayat? Coba tunjukkan sama saya secara tekstual. Nah, kalau berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad, apakah ada mengatakan seperti yang dikatakan Yesus secara tekstual dalam satu ayat? Pak Pendeta, tadi saya membawakan dari Al-Quran dan hadis. Ada 4 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang saya bawakan, dan itu digabung semuanya 5 ayat. Dan kalau kita ambil kesimpulan, di situ dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau Anda meminta secara tekstual seperti Yohanes 14 nomor 6, langsung satu, akulah jalan kebenaran dan hidup, memang tidak ada seperti itu. Tapi kalaunya kita ambil ya Nabi Muhammad satu-satu nih, Nabi Muhammad jalan, ada ayatnya. Nabi Muhammad kebenaran, juga ada ayatnya. Terus Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal, ada ayatnya. Tapi kalau Anda meminta satu-satu secara tekstual ya, secara tekstual di dalam Al-Quran, ketahuilah Al-Quran itu
bukan biografinya Nabi Muhammad, bukan cuma menceritakan tentang Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah kitab peringatan, hikmah, hukum, dan pengajaran gitu, serta kitab verifikasi. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta malah nyari pula, ya Yesus pada saat dia bayi, ya dia disusui ibunya, tercatat di Bible. Nanti Anda cari pula di mana di Al-Quran Nabi Muhammad waktu kecil disusui ibunya. Kan nggak nyambung gitu loh. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya tadi dulu ya, silakan. Oke. Oke. Baik. Itu penjelasan dari Pak Ustadz Yusuf PI ya. Katanya itu adalah perkataan Yesus untuk orang Yahudi dan bukan kepada orang Kristen. Jadi begini teman-teman ya, itu kesalahannya. Kadang-kadang kalau kita berdiskusi dengan teman-teman kita ini, mereka itu membawakan cara pandang Islam dengan arti agamanya dan menyandingkannya dengan Kristen. Kan Kristen itu saya sangat yakin Pak Yusuf tahu artinya ya. Arti Kristen itu apa? Pengikut Kristus, ya. Pengikut Kristus berarti kami yang adalah pengikut Kristus adalah orang yang juga mentaati apa yang Yesus katakan, tapi tidak hanya itu, mempercayai apa yang Yesus sampaikan. Sekarang saya ajak kita untuk melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke 1 sampai 6 ya. Karena ini tadi katanya ini Yesus tidak ngomong kepada orang Kristen kok gitu ya. Yesus bilang ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pesan ini itu disampaikan oleh Yesus kepada para murid, pada orang banyak. Tentu ini juga relevan kepada orang yang percaya kepada dia. Kami sebagai orang Kristen. Jadi, waktu Yesus mengatakan pesan ini, secara langsung pada waktu yang mendengarkan adalah para murid. Mereka adalah muridnya. Dan Yesus menyampaikan ini. Dan pesan yang penting yang Yesus sampaikan adalah mengenai di surga itu, hanya Yesus yang bisa membawa mereka. Karena itu Yesus pesankan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus jelas mengatakan, dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi mereka, bagi para murid yang pada waktu itu yang sedang mendengarkan dia berbicara. Dan tentu ini juga relevan dan sampai kepada kami yang percaya kepada dia. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Hebat enggak? Ini adalah satu teks yang sangat menghibur. Karena apa? Kalau kita tanya orang di dunia ini, banyak sekali orang yang takut mati. Kenapa? Dia takut setelah kematian, dia kemana? Tapi ayat ini menghibur orang Kristen karena sesudah dia mati, kalau dia percaya kepada Yesus, dia akan hidup. Karena apa? Yesus sendiri memberikan kepastian itu. Maka Yesus supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Loh, kalau Yesus gak berkuasa memberikan itu kepada orang percaya, ya Yesus nggak mungkin mengatakan itu. Karena Yesus berhak, dia berotoritas, sehingga dia memberikan kepastian ini kepada orang yang percaya kepada dia. Jadi, kalau Anda tanya misalnya, di mana? Mungkin akan relevan seperti tadi katanya, sampai menyinggung soal Yesus lahir, menyusui, dan lain sebagainya. Karena saya minta ayat
di mana juga ayat yang menjelaskan seperti Yohanes 14 ayat 6. Ini juga tidak ditemukan, karena apa? Kalau belajar Alkitab itu, dia nggak sepotong-sepotong, karena ini sifatnya narasi menjelaskan. Lalu, kalau Anda membaca kitab Roma, misalnya, Roma pasal 9 sampai pasal 11, memang pertama-tama keselamatan itu diberikan kepada orang Israel. Tetapi, keselamatan itu tidak cukup hanya untuk mereka. Mereka hanya menjadi alat supaya mereka pun menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayatnya ada di dalam Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Jadi ada memang berita keselamatan kepada orang Israel. Tapi keselamatan itu tidak hanya untuk mereka. Sama seperti misalnya berita Injil atau Amanat Agung. Yesus katakan begini ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dibaptis, ya. Di situ dijelaskan berita Injil itu harus disampaikan sampai ke ujung dunia. Itu artinya itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi berita itu harus sampai kepada segala bangsa. Begitu Pak Ustadz. Pola pikirnya ke sana. Baik. Mungkin perlu pertanyaan tadi saya mungkin minta. Oh ya. Oke, kalau tadi silakan. tidak bisa membuktikan karena tidak ada ayat secara eksplisit seperti Yohanes 14 ayat 6. Paling tidak bisa nggak menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad itu adalah hidup. Karena Yesus pun mengatakan, akulah roti hidup. Yesus jelas ya, silakan bisa menunjukkan itu. Oke. Oke, sebelum menjawab, Nabi Muhammad adalah hidup atau menjamin hidup yang kekal, yang nama lainnya adalah menjamin sorga, gitu ya teman-teman. Saya akan bukakan nanti dalilnya gitu ya. Padahal sudah saya bacakan di depan, tapi nggak apa-apa. Kalaunya saya cuma membaca, kita dibilang tidak ada data. Nanti dia minta tunjukkan, saya akan tunjukkan di layar nanti gitu ya. Sebelum saya menunjukkannya teman-teman, ternyata Yohanes 14 nomor 6 kata Pak Pendeta Eker, ternyata itu adalah ayat hiburan teman-teman. Pak Pendeta Eker minta sama saya secara eksplisit di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan seperti itu, tetapi ayat di tempat Bapak ternyata ayat hiburan. Ayat hiburan untuk Kristen gitulah. Loh, kayak gimana ceritanya Pak Pendeta kalau kayak gitu? Ya, astagfirullah. Gimana sih? Yang saya minta itu kan bahwa yang dikatakan Yesus itu dia ngomong dengan Kristen. Oh, kata Pak Pendeta betul, itu dengan Israel. Tetapi secara kontekstual bahwa ayat tersebut juga menghibur umat Kristen. Loh, ayat hiburan rupanya. Astagfirullah. Gimana sih? Aduh, Pak Pendeta begini ya. Tadi saya ada mendengarkan yang Anda sampaikan dan saya catatkan di sini. Katanya Anda itu mempercayai apa yang dikatakan Yesus, kan kayak gitu. Sampai-sampai Anda membawakan beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu ya. Saya nggak membahas makhluk ya. Kalau jin pocong juga makhluk kan kayak gitu. Tapi saya nggak bahas itu loh. Buaya, kadal, itik dan bebek serta yang lainnya itu kan juga makhluk. Gimana cara nginjilannya saya nggak nanya itu ya. Cuma gini Pak Pendeta, ada Yesus berkata seperti ini, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, bangsa muridku kan kayak gitu, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah kan kayak gitu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pak Pendeta, di situ Yesus tidak mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada. Bedakan itu. Karena apa? Yang namanya Kristen bagi saya itu adalah penyembah Yesus, Pak Pendeta, bukan pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sunat hari ke-8, Anda sunat nggak? Sedangkan di 2 Efesus, di Galatia 5 nomor 2, Paulus melarang sunat. Apa yang Anda ikuti dari Yesus?
Yesus selama dia hidup dia tidak pernah mencontohkan makan babi. Kita tahu semua, ada Kristen yang makan babi, ada yang tidak, kan kayak gitu. Terus Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lah, Kristen kapan puasanya? Ini 40 hari 40 malam puasa apa coba? 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Ini ajaran bunuh diri, Pak Pendeta. Nyari mati kayak gitu, puasa 40 hari 40 malam. Itu kan pendeta di Afrika pernah ngetes tuh. Hari ke-25 dia koid dia. Gitu Pak Pendeta. Terus juga Yesus, apalagi Yesus menyuruh menyembah Allah, sedangkan umat Kristen malah menyembah Yesusnya. Jadi apa yang Anda ikuti dari Yesus gitu loh. Itu yang bikin saya heran. Kristen mengklaim bahwa dirinya pengikut Yesus. Bagi saya bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Mengikuti belum tentu menyembah, tapi kalau sudah menyembah ya pasti juga mengikuti gitu. Ya, terus begini Pak Pendeta, ketika Anda menanyakan kepada saya apakah Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal, ya ini saya bukakan satu hadis ya. Nih. Nih ya. Saya bukakan dulu. Ya kan teman-teman, kalau saya bacakan doang hadis beliau enggak ini. Ini apa Pendeta? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga. Surga ini kan dia nama lain dari kerajaan surga atau memperoleh hidup yang kekal seperti yang dikatakan oleh Yesus kan kayak gitu. Kecuali orang-orang yang enggan. Siapa umat Nabi Muhammad? Ya jelas umat Islam. Jadi Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan memperoleh hidup yang kekal adalah salah satu ayatnya yang dia ucapkan, setiap umatku akan masuk surga. Jadi itu dulu Pak Pendeta. Oke. Siap. Berarti tidak ada juga ya Pak Ustadz ya? Cuma mungkin karena waktunya belum cukup ya tadi Pak Ustadz tidak bisa menjelaskan itu ya. Nanti mungkin di waktu ke depan bisa menunjukkan itu ya. Oke teman-teman. Tadi saya sudah menjawab itu dan Pak Ustadz cuma singgung-singgung saja ya, tapi tidak membantah argumentasi saya. Saya mau beritahukan hal penting, mungkin yang tidak pernah ditemui oleh Pak Ustadz. Mungkin dia sudah pernah dengar, tapi dia nggak menyimak ya. Saya akan tunjukkan datanya dulu ya. Bentar. Oke. Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Oke. Dan Yesus sendiri yang memberitahukan itu. Anda bisa baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Itulah sebabnya argumentasi saya tadi. Waktu di dalam permulaan, Tuhan Allah memilih bangsa Israel sebagai alat bagi dia untuk menjadi umat yang dikasihinya, dan melalui mereka itulah akan menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Karena keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, ini sangat jelas teman-teman. Kalau Anda mencari keselamatan di luar bangsa Yahudi, Anda nggak akan temukan. Siapa yang dimaksudkan di sini? Tentu kepada Yesus, karena Yesus adalah orang Yahudi. Kemudian, saya ingin mendukung argumentasi saya dengan ayat Alkitab yang saya bacakan aja Pak Ustadz, karena kalau saya bolak-balik ini waktunya jadi habis. Anda bisa mungkin membaca dalam Yesaya pasal 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku ini adalah Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya. Kemudian di dalam Yesaya pasal 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, kalau ini hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Israel, ini bertentangan ayat Alkitabnya. Justru memang keselamatan itu berasal dari bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menjadi alat untuk menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Indonesia ini, atau sebagai orang Indonesia, ini kita bukan satu keturunan dalam artian satu suku dengan bangsa Israel. Kita bagian dari non-Yahudi. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan memberitahu kita, keselamatan memang datang dari Israel. Tapi keselamatan itu pun juga sampai kepada segala bangsa. Karena itu teman-teman, Tuhan sendiri yang memberitahu supaya keselamatan yang dari Dia itu sampai ke ujung bumi. Maka ini sinkron dengan amanat agung, supaya semua orang yang percaya itu pergi memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan itu pesannya sesuai dengan Alkitab. Tadi dia mengejek mungkin dalam artian Yohanes 14 ayat 6, Pak Ustadz. Saya sebut hiburan itu bukan seperti pesta, seperti klub yang di situ, bukan. Tapi mungkin perlu diperbaiki cara menganalisa. Karena saya awali argumentasi saya itu, semua manusia itu akan mati. Dan banyak sekali manusia yang takut kalau nanti mati dia kemana. Dengan keadaan yang ragu, takut, khawatir, Yesus kasih tahu. Maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 itu, Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Dan itu adalah berita yang memberikan penghiburan kepada para murid untuk mereka dikuatkan. Begitu Pak Ustadz. Agak kritis sedikit lah di dalam menganalisa itu, jangan dangkal begitu ya. Oke. Ada sesuatu yang menarik loh Pak Pendeta yang mau saya tanyakan sama Pak Pendeta ini dari argumen yang dibawa. Silakan. Iya serius loh. Ini bisa jadi senjata makan tuan habis ini nih, lihat aja. Silakan. Oke. Terima dulu. Pak Pendeta, saya heran ketika Anda menjabarkan iman Anda selalu memakai tamengnya itu Israel Yahudi gitu loh. Mana untuk Kristennya gitu. Apakah Yesus ini Tuhannya orang Yahudi atau kayak gimana? Saya bingung loh. Kan Anda bukan orang Israel, bukan keturunan Yakub. Anda kan orang Indonesia, Bani Asia gitu. Ketika Anda menjabarkan iman Anda nyantol-nyantol ke Israel gitu loh. Mana yang buat Asia, mana yang buat Kristen, yang terkhusus untuk yang disampaikan Yesus agar pengetahuan kepada Kristen itu mana gitu loh. Kok tiba-tiba Yahudi, dikit-dikit Yahudi, dikit-dikit Israel. Jangan-jangan Yesus ini Tuhannya orang Israel doang gitu. Gitu Pak Pendeta. Jaringan Pak Pendeta itu, kalau saya lancar aja sih di sini. Sepertinya ada gangguan dengan sinyal teman-teman. Iya, Pak Pendetanya gangguan tuh. Gimana? Sudah aman? Pak Pendeta? Tes, halo. tes. Ngelak dia teman-teman. Ngelak. Bentar, saya belum juga menjabarkan keseluruhan teman-teman. Kita ini kan dulu jaringan Pak Pendetanya biar bagus dulu gitu. Apakah sinyal saya?
Itu ngadat dia. Tes satu dua. Ngelek. Waduh, jaringannya pun ngambek Pak Pendeta tuh. Pak Pendeta, gini, nah, udah lancar, baru lancar ya. Halo. Udah, sip. Oke, udah. Tadi gambarnya pun tertahan gitu. Itu Jadi Pak tadi- Pendeta, saya menyampaikan, Ya. Lanjut. gimana? Jadi gini, mungkin delay dikit. Tadi Jadi ngelag begini soalnya Pak Pendeta, tadi saya beberapa Iya, delay. nggak apa-apa. Biarin, saya teruskan aja, nggak apa-apa. Oke. Waktunya 2 menit setengah, saya nggak banyak juga berargumen. Jadi begini, yang saya sampaikan tadi, ketika Anda menjabarkan iman Anda selalu nyantol ke Israel, ke Yahudi. Yang saya maksud itu mana yang terkhusus untuk Kristennya mana gitu. Kan Anda Bani Asia, orang Indonesia, bukan keturunan Yakub. Anda bukan Israel. Oh, tiba-tiba Anda menjelaskan iman Anda nyantol ke Israel gitu. Terus lagi pula tadi ketika Anda membawakan Yohanes 4 nomor 22. Saya mau tanya di sini satu hal Pak Pendeta sama Pak Pendeta ya. Coba kita baca dulu ya. Saya mau menanyakan satu hal gitu. Sama Pak Pendeta. Nih Pak Pendeta, Yohanes 4:22 yang Anda bawa ya. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya, di sini Yesus menyembah siapa? Karena Yesus berkata kami menyembah, kata Yesus. Di sini Yesus menyembah siapa dia? Ya. Tuhan, katanya dia Tuhan yang menyelamatkan. Kok tiba-tiba Tuhan Anda menyembah pula? Ya. Ini siapa yang disembah Yesus? Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Apa yang disembah Yesus di sini, Pak Pendeta? Ya. Berarti yang disembah Yesus ini yang menyelamatkan. Saya mau tanya satu hal. Apa yang disembah Yesus? Siapa yang disembah Yesus? Karena Yesus berkata kami menyembah. Dia mewakili orang Yahudi. Artinya Yesus mewakili orang Yahudi dan dia berkata kami Yahudi termasuk Yesus menyembah apa yang dia kenal. Jadi siapa yang disembah Yesus, Pak Pendeta di sini? Ya, berkaitan tentang masalah ini saya satu pertanyaan aja dulu yang saya lontarkan kepada Anda. Saya pengen dengar penjelasannya seperti apa dan bagaimana Yesus menyembah, apa yang dia sembah, dan apakah yang dia sembah ini sama dengan yang Anda sembah. Silakan ya. Oke, itulah pertanyaan saya, silakan dijelaskan. Menyembah boneka kayu. Teman-teman ini ada-ada aja tulisannya. Ya, suara saya jelas Pak Ustadz? Baik ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, siapa kata kami ini? Ya, saya mungkin ajak kita untuk melihat bahasa aslinya saja ya, supaya kita nggak pusing. Sebentar. Bentar ya. Kata kami di sini, ya, itu muncul di sini. Ego. Tahu nggak arti ego, Pak Ustadz? Arti ego itu muncul di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Supaya saya ajak kita untuk melihat supaya bisa melihat sini.
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ego eimi. Di sini ya, muncul. Jadi Anda harus bisa memperhatikan ini dengan baik. Nah, disinilah iman dari Allah Tritunggal itu kita bisa terima. Jadi waktu Yesus mengatakan itu, kita nggak bisa lepaskan dari posisinya sebagai manusia. Dan pada waktu itu dia sedang berbicara kepada seorang perempuan dari Samaria. Dan dia memberitahukan itu. Jadi kata ego itu merujuk kepada Yesus. Ya. Tapi jangan terlalu singkat pikirannya, karena di situ kami menyembah apa yang kami kenal. Justru ini juga jadi, kalau kita lontarkan kepada mungkin agama yang lain seperti Pak Ustadz Yusuf, apakah kamu mengenal siapa Allahmu? Yesus katakan kami mengenal apa yang kami percayai. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu Yesus katakan. Dan itulah sebabnya Yesus mempertegas keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Itu jawaban singkat saya, dan itu merujuk kepada Yesus, dan itu tidak bisa dilepaskan dari naturnya sebagai manusia 100%, dan dia juga adalah yang ilahi. Itu ya. Dan itu bisa dibahas di topik yang lain terkait dengan natur Yesus. Saya ingin kembali kepada topik kita mengenai jaminan keselamatan. Tadi Pak Ustadz tidak menunjukkan itu, padahal saya sudah tunggu di mana di kitab Anda sendiri, dan dengan sangat jelas memberitahu bahwa Muhammad itu adalah hidup. Sehingga dengan itu dia bisa memberikan hidup di dalam kerajaan surga. Yesus dengan sangat jelas, Yesus memberitahu dirinya bahwa akulah roti hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini kalau tidak mengerti maksud perkataan Yesus akan sulit untuk memahaminya. Tapi intinya gini, waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Artinya hidup yang akan dia terima adalah hidup di dalam kekekalan. Dan Yesus jelas memberitahukan itu. Nah, kalau Anda menyamakan ini ada juga di Muhammad, mestinya Pak Ustadz tidak usah ragu-ragu menunjukkan ayat itu. Tadi ayatnya kayaknya kurang tepat ya. Walaupun tadi umatnya akan dijamin untuk masuk surga, tapi saya tidak menemukan secara eksplisit itu. Kemudian tadi katanya selalu saja memperjelas iman kekristenan itu dari agama Yahudi. Pak Ustadz ngaca tidak? Katanya kitab Anda sendiri juga meyakini kitab dari Taurat, ya kan? Kitab para nabi, Zabur, itu diambil dari mana? Jadi tidak usah komentarnya begitu. Kita semua itu lahir dari keyakinan yang dari samawi sana. Kita itu melihat ke belakang ke sana. Jadi waktu saya berbicara soal orang Israel, bukan berarti kekristenan itu tidak diterima di situ. Itu sama dengan Islam juga. Anda bisa menjelaskan itu juga begitu. Ya, waktu ini saya tidak bisa banyak menjelaskan, tapi pertanyaan saya itu dulu, di mana? Karena di awal tadi dengan lantang Pak Ustadz menjelaskan, Muhammad sendiri itu persis sama seperti Yohanes pasal 14 ayat 6. Begitu. Oke. Baik, Pak Pendeta, perlu saya sampaikan kepada Anda, di dalam agama Islam kami tidak memakai istilah roti kehidupan atau roti hambar ya. Oh, itu enggak gitu ya. Enggak, terus darah ini darah itu, anggur ini anggur itu, enggak gitu loh ya di dalam Islam ya. Atau roti lapis ya, roti tawar ya, roti jelai, bukan itu di dalam Islam.
Jadi kalau Anda minta ayatnya Nabi Muhammad aku adalah roti kehidupan, sedangkan kita tidak memakai istilah itu gitu ya. Jadi kayak gitu, tidak memakai istilah darah ataupun anggur ataupun roti ataupun roti jelai dan yang lainnya, atau roti hambar, roti tawar, enggak, bukan itu ya. Jadi kalau Anda mau minta saya ayatnya di mana Nabi Muhammad mengatakan aku adalah roti kehidupan, ya nggak ada, jelas kayak gitu, karena kita tidak memakai istilah-istilah itu gitu loh. Tapi kalau Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal, menjamin surga, sudah saya tunjukkan tadi dalilnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kan kayak gitu. Semua umatku akan masuk surga. Nah, kalau itu kan eksplisit ya untuk umat Islam. Yang saya cari, Yesus adakah mengatakan aku menjamin surga untuk Kristen? Kan nggak ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu ditujukan kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Makanya yang saya cari itu kepada Kristennya mana gitu loh Pak Pendeta. Jadi kalau Anda minta tekstualnya, jelas saya jawab nggak ada gitu. Jujur aja kita main jujur aja gitu, karena kita tidak memakai istilah-istilah roti kehidupan ya, atau roti apa tadi ya yang disebutkan oleh Pak Pendeta ya. Begini Pak Pendeta, ketika Anda membawakan mari kita ke teks aslinya, kosakata kami itu ego, kata Anda. Saya tidak menanyakan masalah teks aslinya, tidak mempermasalahkan kosakata kaminya. Tapi yang saya tanyakan tadi, siapa yang disembah Yesus? Karena Yesus di situ berkata, kami menyembah. Artinya Yesus menyembah apa yang dia kenal. Coba kalau Pak Pendeta melihat ayatnya. Nih Pak Pendeta ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu. Ini kan dia ngomong sama perempuan Samaritan kan, Samaria. Terus di sini kami menyembah, termasuk Yesus. Dia menyembah apa yang dia kenal. Siapa yang disembah Yesus? Bukan kosakata kaminya yang saya permasalahkan, tapi siapa yang disembah yang disembah. Anda membawa ke teks asli, di sini juga ada teks aslinya, Pak. Kalau kosakata kami ini ya, nih dengan kode 2249, dia bahasa Greeknya, Yunaninya hemeis gitu, dan bentuk non plural gitu. Di sini bisa diterjemahkan kami, kita, kami pun, ya kita pun, bagi kami, artinya termasuk Yesus gitu. Definisinya aja kami dan kita, artinya termasuk Yesus. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta ya, siapa yang disembah Yesus? Berarti yang disembah Yesus inilah yang harus Anda sembah agar Anda selamat. Pak Pendeta, coba kalau Anda juga merujuk ke dalam Matius 7 ya, nomor 21. Nih, saya mau bertanya satu hal kepada Anda juga, menambah pertanyaan saya ya. Di sini kata Anda tadi mempercayai yang Yesus katakan. Oke, ini perkataan Yesus Pak Pendeta di Matius 7 nomor 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaan saya begini Pak Pendeta, di mana ayatnya kehendak Bapa di sorga ini untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Menuhankan dan menyembah Yesus akan masuk surga. Di mana kehendak Bapa di sini? Ya, tolong dicarikan ayatnya. Ya. Saya udah bertahun-tahun cari ayat ini, di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus agar kalian beroleh hidup yang kekal. Nah, itu saya cari ayatnya. Kalaunya tidak ada ayatnya, kalian melaksanakan perintah siapa? Kan kayak gitu. Nah, maka tolong dijawab dan dijabarkan dengan data. Silakan.